Oke, untuk chapter 5 tentang working memory and production system. Ini terkait dengan bagian penting dari suatu sistem pakar ya. Jadi production system ini idenya ya, kalau kita lihat working memory ini kalau kita tambahkan dengan production rule set, ini akan menjadi satu kesatuan bagi sistem pakar sehingga dia bisa melakukan penalaran. Ya. Working memory ini bisa dinamakan sebagai suatu database tapi volatile ya. Artinya bisa berubah-ubah ya. Kemudian production rule-nya ini terdiri dari if condition kemudian then action. Jadi kita terdiri dari dua macam ya, if condition dan then action. Condition ini tes untuk virtual working memory ya. Jadi condition itu tes pada working memory, sedangkan action itu untuk mengubah pada working memory. Karena kaitannya nanti waktu kita melakukan production rule, ya production system, waktu kita file memory, file rule, itu nanti akan mengubah di working memory. Ya. Production systemnya ini basic operationnya itu terdiri dari recognize, ya. Jadi merupakan siklus dari recognize, kemudian resolve dan act. Ya. Jadi resolve ini adalah kita mencari conflict set, ya. Jadi rules yang kondisinya terpilih ya pada kondisi di working memory ya. Jadi waktu kita mengecek, misalnya ini ada kondisi nih, rule-nya if A and B and C gitu ya. Nah A, B dan C-nya itu dalam posisi kondisinya true, maka dinamakan satisfied. Dan ini tersimpan di dalam working memory. Nah kadang-kadang nanti kita akan menemukan adanya rule yang konflik. Kenapa? Karena ada beberapa rule yang nanti action-nya itu sama. Action-nya dengan ujungnya itu sama gitu. Nah, resolve itu adalah bagaimana kita menentukan rule yang akan kita fire ya. Jadi konsepnya bukan dibakar ya, tapi fire ya. Jadi memilih suatu gejala atau apa kondisi ya, itu di sini diistilahkan dengan fire. Jadi menentukan rule yang akan di fire ya, yang dipilih. Kemudian act itu perform required change to working memory. Jadi ini berkaitan dengan action-nya ya. Nanti dari setelah if clause-nya kita kunjungin, waktu masuk ke then clause ini adalah action-nya. Ya, jadi ini akan menjadi pengaruh juga di working memory. Jadi nanti then clause ya kalau mau berpengaruh pada working memory, maka biasanya di then clause itu sebenarnya di set juga di if clause ya. Nah, siklus ini akan berhenti kalau tidak ada rule yang di fire ya. Nah, working memory ini terdiri dari elemen ya, kumpulan elemen berupa gejala ya kan, kalau dilihat nih gejala yang kemudian condition ya, if conditionnya ya, kemudian then action-nya ya. Kemudian ada rule yang kita fire dan rule yang tidak kita fire. Itu nanti tersimpan juga di working memory. Jadi working memory ini semacam penyimpanan database sederhana sementara juga ya. Dan sifatnya dia itu isinya bisa banyak macam. Tergantung si knowledge engineer itu yang mengembangkan sistem pakar ini bagaimana dia membuat bahwa working memory itu nanti letaknya tuh isinya tuh ini gitu ya. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh misalnya di each working memory element of the form ya, type atribut 1, value 1, atribut 2, value 2 dan seterusnya. Jadi ini boleh seperti ini ya. Contoh person X 27 home Toronto misalnya dan seterusnya. Ini adalah contoh dia membuat working memory kayak gini. Nah, kalau misalnya kalau Anda berbasis misalnya buat sistem pakarnya pakai VB.NET atau apa yang berbasis visual gitu ya. Ya.
Kalau Anda tidak mau repot menggunakan array atau menggunakan tipe data bantuan gitu seperti linked list dan sebagainya, Anda bisa menggunakan objek ya. Jadi objek yang ada pada komponen di VB.NET itu yang sebagai memori penyimpan sementara. Kalau cara saya yang dulu adalah saya menggunakan listbox. Jadi saya gunakan listbox, tapi listbox-nya banyak. Kita atur sampai listbox-nya banyak. Misalnya satu listbox itu untuk menampung role, nanti listbox untuk menampung role yang kita fire, ada listbox yang nampung role yang tidak di fire ya, atau ada listbox yang isinya adalah role yang di fire yang dijawab iya gitu ya. Ada yang dijawab tidak dan seterusnya. Itu semuanya kita kelompokkan semuanya. Jadi kalau dibuka di contoh yang dulu itu bisa lebih dari 10 listbox yang saya gunakan. Nah, itu adalah semuanya dinamakan dengan working memory. Ini contohnya untuk understood-nya ya. Ini contoh aja ya bagaimana kita membuat working memory sederhana ya. Kalau ini dibuat dalam bentuk bahasa Eclipse ya. Jadi ada tipe data dan ada atributnya. Jadi ini semuanya kita simpan semua. Nah ini role condition-nya juga sama ya. Jadi bagaimana kita menyimpan rule-nya ya. Karena yang kita tes itu nanti adalah konjungtifnya ya. Konjungtifnya. Karena yang kita pakai adalah N, logika N. Jarang sih ada yang menggunakan sistem paket dengan rule-nya itu disjunction ya. Digunakan yang konjungtif. Contoh di sini, kalau Anda lihat mode penulisan ini semuanya menggunakan bahasa Eclipse ya. Jadi kita merepresentasikan kasus itu kita buat dalam bentuk bahasa Eclipse. Nah, a rule is applicable if there are values of the variable to satisfy all the condition ya for the pattern ya. Karena nanti working memory ini akan berkaitan dengan pattern ya. Kenapa? Karena pattern dari role itu ya. Jadi ambil contoh misalnya gini, ini saya buat. Katakanlah saya punya role ya, if A, and B, and C, then X. Saya buat kayak gini. Ya. Kemudian waktu saya mengeksekusi satu role ini, maka di working memory ini akan terload ya. Jadi kita bisa buat misalnya katakanlah saya bikin kelompoknya nih, kelompok yang berisikan gejala. Jadi nanti isinya tuh A, B, dan C. Kemudian actionnya saya buat ini adalah X. Nah sekarang working memory ini yang nanti akan mengatur ya, rule mana saja yang akan ditanyakan kepada pengguna. Jadi waktu saya mengambil data rule ini, ya, saya parsing sehingga dapatlah gejala dan ini ya, actionnya. Nah, kemudian A ini akan kita tanyakan kepada user sehingga waktu kita buat misalnya yang untuk ask ke user itu posisinya adalah A. A itu sedang kita tanyakan ke user. Sehingga Anda misalnya tanyakan ke user, apakah Anda mengalami gejala A? Ya atau tidak? Nah, waktu kita jawab iya, ya, maka di sini akan menyimpan A. Yang tidak, ini belum ada nilainya, kosong. Ya. Tapi kalau misalnya saya jawab tidak, ya, seandainya saya jawab ini tidak, maka di sini kondisinya ini tidak, ini A. Ya. Setelah saya jawab, maka di working memory, as ini akan berpindah ke gejala kedua, B. Ya, berarti nanti saya simpan lagi sebuah sebuah ini jadi B ya. Jadi pertanyaannya jadi penyakit gejala B misalnya, gejala B misalnya. Maka saya harus simpan lagi sebuah tempat ya. Jadi misalnya saya buat temporary. Artinya yang sudah saya tanyakan itu saya simpan di sini. Jadi waktu A ini sudah selesai saya tanyakan sehingga saya taruh di temporary.
Yang saya tanyakan adalah yang ngambil yang kedua, B. Gitu. Nah, ini yang akan kita simpan di working memory. Maka saya bilang ini kalau misalnya Anda pakai Visual Basic.NET, ini bisa menggunakan list box atau menggunakan objek atau menggunakan array, silakan. Ya. Nah, pada saat ini kita tanyakan gejala B, misalnya dijawab iya, maka ini akan tersimpan B. Ya. Nah, otomatis yang akan ditanyakan jadi C, yang gejala yang berikutnya, ya kan? Kemudian yang sudah ditanyakan akan masuk ke temporary. Artinya gejala A dan B ini sudah ditanyakan. Dan ini lanjut terus-menerus. Ya. Sehingga ini jadi pertanyaan C. Ini adalah contoh sederhana untuk membuat working memory ya. Kalau di sini saya menggunakan beberapa variabel yang untuk menyimpan. Ya kalau Anda mau gunakan model kayak gini ya juga silakan ya. Nah ini untuk rule action ya. Anda bisa mengubah atau menambah ya di sini ya. Modified. Nah kalau Anda menggunakan rule ya. Jadi setelah rule ini terbaca ABC gitu ya. Kita jawab iya misalnya. Dan itu tidak ada rule lagi. Artinya ini sudah selesai ditanyakan, tidak ada rule lagi, maka langsung bisa menjadi goal. Goalnya itu. Jadi menampilkan goal. Jadi setelah ini akan menampilkan goal. Ya, katakanlah yang saya jawab iya tadi itu A ya, B dan C ya. Yang ini tidak saya jawab semua. Katakanlah sudah saya tanya, ini sudah hilang. Maka waktu dijawab C-nya ya, yang ditanya udah hilang habis ya. Temporary juga C ya. Nanti waktu dia meretrieve tinggal Anda retrieve aja semua gejala yang dijawab ya. Jadi ini yang kita tarik dan kita tampilkan ya. Menampilkan goal ya. Anda terkena gejala A nanti ya. Dibuat kayak gini, B kemudian C. Maka Anda menderita penyakit misalnya X. Nah ini. Nah setelah ini ditampilkan goal, maka ini dikosongkan lagi. Jadi ini dikosongin. Ya. Jadi ini adalah letak working memory-nya model kayak gini. Nah kalau misalnya di sini saya lanjut nih, ada if X, ini katakanlah bukan X ya, tapi jadi D. Kemudian D and E. Dan X. Misalnya saya buat kayak gini. Ya. Jadi waktu di iterasi pertama, katakanlah saya jawab ya semua, A, B, C, ya. Maka then D. Ya kan? Ya. A, B, C-nya sudah dijawab ya. Nah setelah dijawab D, otomatis ini ada rule yang D-nya di sini ya, ada rule kedua yang mengandung unsur gejala D. Maka kita bisa tanyakan itu dengan sebagai gejala D di sini, sebagai gejala D di sini. Ya. Kemudian kita loading yang rule yang berikutnya yang ada ininya. Ya, jadi waktu sudah ditampilkan tanyakan dengan gejala D, ya kita tanyakan gejala D, ya. Ini sudah membaca rule yang kedua. Jadi ini waktu ditanyakan apakah Anda mengalami gejala D, ini langsung berubah jadi D, kemudian E. Kemudian action-nya ini jadi X. Action-nya jadi X. Jadi waktu dijawab misalnya ya dan tidak, kalau misalnya dijawab ya, maka ya-nya itu jawab D, ini juga jawab D, ya, temporary. Nanti ini akan ditanyakan lagi yang gejala E. Seperti ini. Itu di working memory. Jadi intinya tuh alurnya, ini kita simpan. Jadi waktu loading pertama, ini kan ada 3 gejala nih. Kita loading. Simpan dulu di dalam sebuah
array atau apa gitu di memori penyimpanan sementara. Karena apa? Karena kan kita mau nanyakan nih gejalanya nih. A, ada nggak penyakit A? Ada nggak penyakit B? Ada nggak penyakit D? Nah, kalau misalnya dijawab A, B, C-nya ada, maka Anda tanyakan apakah Anda punya gejala D. Nah, kalau misalnya dijawab tidak, ya, kalau dijawab tidak, maka kemungkinan besar dia kena penyakitnya di D. Nah, tapi kalau misalnya dia kena penyakit D, maka Anda tanyakan lagi yang rule berikutnya. Ini udah model forward chaining ya. Jadi ini model forward chaining. Nah, ini yang akan membantu Anda untuk menyusun production rule-nya. Jadi production rule-nya di sini. Nah, ini banyak sekali contoh production rule ya. Ini cuma kalau di working memory-nya ini kan kasusnya dia hanya menukar tempat dan sebagainya ya. Nah, kalau di contoh yang saya itu adalah di sistem pakarnya ya. Nah, ini bisa kita juga tracking ya, karena di working memory itu memang kita bisa memudahkan lah untuk kita men-tracking. Oh, ini rule-nya dari mana? Oh, ini konfliknya di mana gitu ya. Oh ya, yang konflik ya. Nah, yang konflik itu kalau misalnya ada rule-nya kayak gini. If G and H and C, then D. Nah, ini konflik. Ini terjadi konflik. Jadi ada dua yang double. Tapi ini kan sebagai action-nya ujung gitu ya. Atau kalau yang bisa dianggap konflik juga adalah if A, if C, and D, then X. Nah, ini juga bisa memicu konflik. Ya, karena ini kan ada C, kemudian nanti dia baca D. Nanti kan baca lagi C dan D. Maka ini pasti kemungkinan apakah dia kena D, kena X atau tidak. Ini konflik juga. Nah, caranya sama karena dengan penelusuran. Jadi dia harus mengganteng moda penelusuran yang ada di sistem pakarnya. Ini contoh untuk rule base ya, di mana menggunakan working memory ya. Jadi ini sih contoh dalam bentuk ini. Suatu data knowledge ya, kemudian kita inisial ya, kemudian kita mau solving sesuatu berdasarkan query ya. Jadi if one days year end, then remove one, add ini. Kemudian if year mode 400 dan seterusnya. Jadi contoh aja nih. Nah, conflict resolution-nya ini seperti ini. If bird weight lebih dari 100, then add cannot fly. If bird penguin, then add cannot fly. Ini kan satu ujung yang cannot fly ya. Ini termasuk yang konflik ya. Nah, ini solusinya kalau di sistem pakar tadi ya. Seperti tadi caranya. Lebih gampang kalau Anda pahami yang itu. Nah, cuma kalau ini kan ini ngerjakannya pakai Clips ataupun pakai bahasa Prolog ya. Oke. Nah, ini rete. Nah, kalau untuk rete ini lebih mudah kalau Anda menggunakan indexing dan hashing ya. Jadi menggunakan indexing dan hashing. Jadi untuk virtual working memory-nya adalah menggunakan konsep di indexing dan hashing. Jadi dari rete ya. Ya mungkin itu dulu untuk materi working memory. Jadi pada dasarnya yang paling diutamakan adalah bagaimana kita memfire sebuah rule ya, kemudian kita tracking dari rule-nya itu sampai kita mendapatkan solusi dari action-nya itu. Kira-kira ada yang